Teman-teman Liputan 6, kemarin malam kita mendengar bahwa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ini mengumumkan adanya status darurat militer. Walaupun hanya dalam waktu kurang lebih 6 jam, kemudian status ini dicabut oleh Parlemen Korea Selatan. Yang menarik adalah bagaimana ya situasi saat ini di sana di tengah keriuhan yang mungkin masih terus berjalan. Bagaimana pula warga negara Indonesia yang berada di Korsel bisa menghadapi situasi saat ini. Kita akan bahas langsung bersama dua narasumber kami yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Mas Billy dan juga Mbak Ungu di sana. Selamat siang waktu Jakarta. Mas dan Mbak, apa kabar? Sehat? Iya, sehat, Alhamdulillah. sehat, sehat, sehat. Oke, baik. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua narsum kita ini adalah anggota PPI Korea Selatan dan juga Presiden PPI Korea Selatan yang akan bergabung menceritakan seperti apa kondisi di sana. Saya terlebih dahulu ke Mbak Umu yang berada di Seoul. Betul ya Mbak? Kira-kira bisa diceritakan setelah kemarin ada status darurat militer. Seperti apa situasi tadi malam hingga saat ini? Untuk tadi malam sendiri di Seoul itu terutama di daerah lokasi gedung parlemen itu memang kemarin sempat banyak helikopter dan juga tank militer yang diturunkan ke daerah tersebut. Cuma untuk hari ini semua berjalan normal aja sih, apalagi di daerah perkampusan. Oke, berjalan normal. Tadi malam sempat ada helikopter, ada tank. Artinya apa, Mbak? Ini biasa nggak sih sampai seperti itu? Mungkin pengamanannya, respons warga Korsel sendiri seperti apa? Sebenarnya menurut saya responnya juga tidak seheboh itu karena pengumumannya juga dilakukan di malam hari ya di tengah Mhm. malam. Jadi responnya juga untuk dari masyarakat umum agak telat dan tidak sebesar itu walaupun lumayan membuat ramai di Korea Selatan sendiri. eh tapi untuk kegiatan sehari-hari masih berjalan dengan normal saja sih Hmm. sebenarnya. Walaupun memang sebenarnya di daerah Solo sendiri untuk misalnya helikopter atau pesawat tempur bolak-balik itu sebenarnya cukup biasa gitu. Cuma untuk di Oh, tengah malam ini memang yang cukup menarik perhatian sih. oke. Sebelumnya, sebelum diumumkan pada tengah malam ya, pada saat semuanya mungkin sudah dalam posisi yang akan beristirahat seperti itu, apakah ada tanda-tanda Presiden Korsel ini akan melakukan status darurat militer dalam pernyataan-pernyataan resmi di pemberitaan sebelumnya, Mbak. Apabila Mas dan Mbak pernah mendengar begitu Hmm. ya dari sosial media atau dari warga sekitar atau dari pemberitaan. Untuk isu-isu ada deklarasi keadaan darurat militer itu sebenarnya sepertinya belum ada karena ini cukup mengagetkan ya untuk sebagian besar rakyat Korea juga. Cuma mungkin sudah ada isu-isu kalau misalnya beberapa kali kayaknya sepertinya ada statement dari politikus Korea juga kalau misalnya memang presiden itu ada tendensi untuk melakukan hal tersebut gitu. Kalau yang saya baca dari berita-berita yang terkait ya gitu. Oke, sejauh ini bagaimana sih sosok Presiden Yoon Suk Yeol ini di mata masyarakat Korea Selatan? Apakah uh, Mbak pernah berbicara atau berdiskusi dengan warga Korsel sendiri? Hmm. Saya cukup sering sih sebenarnya berdiskusi tentang Presiden Yoon Suk Yeol ini. Kebetulan karena saya juga berkuliahnya di ilmu sosial. Oke. Em, jadi memang Presiden Yoon Suk Yeol ini agak banyak kontroversi terkait dirinya dan juga keluarganya sebetulnya. Dan banyak mendapatkan kritik akhir-akhir ini dari masyarakat. Eh, Akhir-akhir ini memang di Seoul sendiri hampir setiap weekend itu terjadi demo, terutama di daerah Gwanghwamun dan juga di daerah Yeouido, tempat lokasi di gedung parlemen Korea. Kebanyakan sih yang saya lihat, kalau saya yang melihat sendiri itu biasanya demo dari serikat pekerja dan sebagainya gitu. Dan juga ada demo-demo untuk menyelidiki soal istri Presiden Yoon Suk Yeol itu karena kemarin sempat ada skandal soal tas brand brand yang dipakai sama
istri presiden tersebut sih. Gitu. Oke, kira-kira masalah-masalah apa saja sih yang paling disoroti terkait dengan sosok Hmm. presiden, istri, ataupun juga partainya begitu ya, secara masif begitu diberitakan di Korea Selatan, Mbak? Sejauh ini mungkin yang dari awal sampai sekarang yang paling disoroti itu banyaknya eh, bagaimana Presiden Yoon Suk Yeol ini selalu menyoroti seperti anti LGBT, terus patriarki yang lebih menyorot ke laki dibandingkan hak-hak perempuan seperti itu. Dan juga banyak menyebut tentang berita-berita sih abuse of power sih. Jadi menggunakan kekuasaan beliau untuk kepentingan dia sendiri. Oke, oke. Tapi sosok saya penasaran ya terkait dengan sosok Hmm. presiden di mata masyarakat dan juga selain masyarakat Korsel sendiri ya, ataupun juga seperti Mas dan Mbak yang berada di sana, mancanegara atau warga negara asing begitu. Seperti apa sih sosok seorang Presiden Yoon Suk Yeol ini? Saya nggak bisa komentar banyak sih sebenarnya Mm-mm. untuk sosok beliau. Oke, Cuma mungkin dari yang saya tahu dari teman-teman warga Korea sendiri memang pro kontra sih. Karena dia dipilih eh, mungkin orang Korea juga kaget kenapa dia bisa terpilih karena saat kampanye juga banyak hal-hal kontroversial yang dia oke, sebutkan dan banyak kritik dari pihak oposisi sebetulnya gitu. oke, oke, baik. Mbak, terkait tadi situasi di sana, apakah juga para tentara Korea Selatan masih ada yang berjaga di jalanan barangkali untuk mengamankan situasi pasca pencabutan status darurat militer. Hmm. Saya kurang tahu ya untuk tentara, cuma sepertinya untuk di daerah Yeouido, Yongsan, di gedung kepresidenan dan juga di Gwanghwamun di pusat kota itu sepertinya masih banyak warga yang berdemo. Cuma untuk tentara sepertinya sih tidak banyak atau tidak ada, lebih ke polisi mungkin ya. Oke, oke. Mbak, tapi kenapa sih warga sampai semasif itu menolak adanya, kan sempat juga ada dibahas soal wajib militer, ini juga ada Hmm. hubungannya dengan wajib militer ya, betul ya seperti itu ya Mbak ya. Ini kenapa sampai semasif itu ya warga berdemonstrasi? Ada hubungannya nggak kira-kira dari pembicaraan di warga Korsel sendiri? Teman-teman Sebenarnya dengan, dibandingkan ya, dengan hubungan dengan wajib militer itu lebih yang kaitannya dengan wajib militer itu karena setelah wajib militer kan biasanya warga Korea yang lelaki itu dibebaskan, maksudnya dipulangkan sudah tidak bertugas oke. lagi sebagai tentara kan. Nah, cuma karena kemarin karena ada isu tersebut sempat ada berita bahwa orang-orang yang seharusnya wajib militer yang sudah selesai itu tanggal selesainya itu agak diperpanjang gitu, dipospon. Oke, jadi perpanjangan waktu itu juga yang membuat masyarakat tidak setuju dengan sejumlah kebijakan begitu ya. Akhirnya Hmm. juga ikut berdemonstrasi. Bisa jadi seperti itu ya, Mbak? Sebenarnya mungkin bisa jadi, cuma isu utamanya adalah karena Korea sendiri ada sejarah eh, kepemimpinan militer kan di tahun 1980-an dan itu menjadi sejarah gelap Korea lah seperti itu. Jadi mereka tidak mau kembali lagi ke masa tersebut karena mereka direpresi oleh pemerintah menggunakan militer gitu. Oke, baik. Saya tahan dulu. Tadi penjelasannya sudah cukup detail ya dari Mbak Umu, tapi saya tahan dulu Mbak Umu. Saya akan ke Mas Billy yang juga sudah bergabung di sambungan Zoom. Selamat siang Mas Billy. Saya ke Mas Billy langsung saja. Mas Billy, saat ini lokasi ada di mana, Mas? Baik, terima kasih. Sekarang saya posisi ada di Suwon. Suwon itu kota penyangga dari Seoul yang berjarak kurang lebih sekitar 1 jam dari kota Seoul. Oke, status darurat militer ini sempat digaungkan oleh Presiden, bukan hanya di Seoul ya, Mas, tapi juga di seluruh Korea Selatan ya. Betul sekali. Oke, seperti apa situasi saat ini di tempat Mas Billy? Apakah warga juga ada yang sempat berdemonstrasi? Kemudian sekarang sudah bagaimana situasinya di sana? Baik, di Suwon sendiri, karena kita adalah kota penyangga, sebenarnya untuk warga sekitar dari tadi malam itu, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang ada di kampus saya, itu memang kita sudah sedikit ribut ya, ada sedikit banyak
dari tadi malam itu sudah banyak berdiskusi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan status darurat militer ini. Tetapi sampai dengan pagi ini setelah darurat militer ini dicabut, aktivitas kembali normal sebenarnya. Tetapi memang kami dari WNI sendiri masih diharapkan, terutama untuk teman-teman mahasiswa di kampus saya, diharapkan untuk tetap berjaga-jaga dan juga waspada jika memang ada kumpulan-kumpulan massa yang sifatnya berdemonstrasi begitu. Tetapi untuk yang warga-warga sekitar, setelah dicabut ini semuanya tidak ada masalah sih. Beraktivitas seperti biasanya. Tetapi dari tadi malam memang ada banyak diskusi-diskusi di dalam grup-grup chat, terutama untuk teman-teman mahasiswa di kampus saya. Oke, Mas, tadi ada perbedaan antara bagaimana situasi di Seoul dan saya juga penasaran apakah di tempat Mas saat ini juga ada perbedaan yang cukup signifikan masyarakatnya. Contohnya Eh, kalau ya. di Seoul kan tadi ada yang berdemonstrasi dan juga cukup ramai ya demonya ya. Kalau di tempat Mas saat ini, apakah juga antusias masyarakat untuk bisa menghentikan adanya status darurat militer itu juga sama euforianya? Sebenarnya justru malah kalau kami yang ada di daerah itu tidak terlalu signifikan ya. Semua terpusat di Seoul begitu. Kami yang berada di daerah penyangga ini justru hanya sebagai penonton, lebih banyak untuk mengamati kondisi yang ada. Walaupun kampus saya dekat sekali dengan camp militer, tetapi khususnya untuk camp militer ini hanya mengarahkan untuk perlengkapan-perlengkapan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Umu, seperti tank dan segala macam. Memang beberapa kali pesawat jet tempur dan juga helikopter lewat di atas kampus saya, cuma semua masih dalam kondisi kondusif begitu. Oke, seberapa sering biasanya dalam beberapa waktu terakhir jet tempur ataupun helikopter ini lalu lalang seperti itu Mas ya? Karena kalau biasanya ada agenda-agenda kenegaraan, ada perang itu biasa sering terjadi. Tapi karena seperti yang kita bahas sebelumnya dengan Mbak Umu, ini tidak ada sinyal-sinyal seperti itu, ini memang lazim terjadi. Eh, Sebenarnya untuk lazimnya sih kita tidak selazim itu ya, karena sampai dengan tadi malam itu saya pulang pukul 19 waktu Korea Selatan, itu memang cukup banyak sekali sekitar helikopter sama jet tempur yang lewati di atas kota Suwon ini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin dari tadi malam kami sih sebagai warga tidak ada pikiran apa-apa karena kita berpikir hanya mungkin hanya latihan militer atau apa, tetapi memang sampai dengan tadi malam jet-jet itu sudah cukup banyak melewati di kota Suwon ini. Oke, Mas saya penasaran sih, bagaimana sih sosok presiden dan juga mungkin partainya, istri atau keluarganya ditangkap oleh masyarakat di luar dari Seoul begitu. Kan biasanya masyarakat kota besar dengan penyangga ada sedikit perbedaan karakter atau cara pandang begitu ya Mas ya. Seperti Ya. apa sih? Apakah pernah dibicarakan terkait dengan ini? Sebenarnya sama seperti yang sudah disampaikan Mbak Umu, juga kontroversialnya itu justru malah berasal dari istri dan juga istri dari Presiden Korea Selatan itu sendiri gitu. Memang apa namanya, sejak terpilihnya beliau sebagai presiden, banyak sekali desas-desus bahwa beliau dikontrol secara langsung oleh istrinya begitu. Sehingga orang-orang di daerah sekitar penyangga Seoul ini sendiri, karena notabene semuanya mayoritas bekerja di Seoul gitu, kami memiliki persepsi yang hampir sama begitu. Tetapi untuk daerah-daerah sekitar di luar dari kota penyangga seperti di provinsi lain, selama saya waktu itu melakukan beberapa kali trip ke beberapa kota, tidak terlalu banyak sebenarnya diskusi-diskusi terkait Presiden Korea Selatan gitu. Oke, terkait dengan media begitu Mas ya, karena kan juga di internasional, di Indonesia juga ada pemberitaan terkait dengan masalah status darurat militer ini. Bagaimana sih media Korsel menangkap masalah ini, Mas? Ini sempat menjadi isu hangat di kalangan teman-teman mahasiswa karena sebenarnya dari malam itu ada salah satu kritikus Korea yang sudah ditangkap pasca tepat diumumkannya darurat militer, dan media itu menjadi sangat khawatir bahwa kalau adanya
represi tentang pemberitaan-pemberitaan. Tetapi sampai dengan tadi pemberitaan terkait masalah presiden dan darurat militer ini, kami masih menangkap ini sebagai berita-berita yang netral dan tidak ada ini, dan dukungan-dukungan untuk mencabut darurat militer hampir seluruh media itu sudah mendukung sekali. Dan juga media ini justru malah tadi malam berkumpul di depan yang kami dari daerah ini memantau dari stasiun televisi maupun dari pemberitaan di sosial media. Justru malah media-media ini mendukung sekali dengan pencabutan militer dan ikut membantu untuk bisa mengarahkan agar bisa memperlihatkan bahwa masyarakat ini mendukung untuk pencabutan darurat militer ini. Oke, yang juga jadi pernyataan hangat gitu ya oleh Presiden Korsel terkait dengan dia menuding bahwa ada dukungan yang lebih condong ke Korea Utara seperti itu. Apakah memang di masyarakat Korea Selatan sendiri yang Mas dan Mbak tangkap begitu dari pembicaraan dengan teman-teman kampus warga negara Korea Selatan sendiri, memang ini jadi isu hangat yang cukup besar di Korsel? Jujur kalau di kampus saya ini menjadi isu sensitif ya. Jadi Oke. cukup sensitif untuk didiskusikan kayak gitu, terutama untuk pemberitaan terkait masalah Korea Utara. Dan memang beberapa waktu belakangan memang sering sekali karena di Korea Selatan ini terdapat satu sistem untuk bisa memberikan warning jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sering mendapatkan informasi bahwa adanya beberapa kali kiriman balon berisi sampah dari Korea Utara, khususnya di daerah saya itu sering sekali gitu, sering sekali di daerah kota penyangga ini sering sekali terdapat ini karena kita berada lebih dekat daripada Korea Utara dibandingkan Seoul begitu. Sehingga itu menjadi isu yang cukup sensitif sehingga mahasiswa-mahasiswa sebenarnya agak sedikit khawatir jika kita saling mendiskusikan terkait hal tersebut begitu. Oke, berarti memang sesensitif itu untuk dibahas sehingga memang ketika seorang presiden mengangkat isu ini dan menuding bahwa ada dukungan yang lebih pro terhadap Korea Utara ini memang jadi sangat krusial sekali di sana, betul ya, Mas? Betul. Oke, Mas, saya penasaran juga nih ya, apa sih perbedaan respons dari masyarakat Korea Selatan ketika menghadapi hal semacam ini yang cukup sensitif, cukup berat begitu ya? Karena eh, ini adalah yang pertama kalinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau 1 dekade ada yang membuat martial law atau juga status darurat militer. Saya penasaran bagaimana respons mereka dibandingkan dengan warga negara Indonesia begitu terkait masalah-masalah atau isu sensitif. Beberapa teman saya kita sudah posting sosial media, kita berharap pray for Seoul kayak gitu karena memang Oke. kondisi yang sudah sangat cukup mencekam dari tadi malam. Bahkan sampai dengan pukul 3 pagi teman-teman saya masih sibuk sekali di grup chat untuk berhati-hati dan waspada, khususnya terkait masalah penyebaran informasi. Karena banyak sekali informasi-informasi palsu yang menyebar dan itu bisa menjadi salah satu hal yang membawa kita sebagai mahasiswa terutama itu menjadi bahaya ya karena kita bisa dianggap sebagai anti state atau anti dari pemerintah begitu. Sehingga kita memang sangat hati-hati sekali ketika kita mau men-share sesuatu dan memang warga negara Korea Selatan sendiri sudah sangat waspada terhadap hal tersebut khususnya di kota-kota penyangga kita gitu. Oke, baik kita tahan dulu, Mas Billy. Saya akan ke Mbak Umu lagi. Mbak Umu, bisa dengar suara saya, Mbak Umu? Iya, bisa. Oke, Mbak Umu, saat ini situasi di Seoul sendiri masih tergolong aman ya, relatif aman ya berarti, Mbak? Iya, relatif aman. Perkuliahan dan kegiatan akademik tetap berjalan secara normal. Dan setahu saya juga perkantoran juga berjalan secara normal aja sih. Hmm. Oke, masyarakat juga diizinkan untuk pergi keluar, tidak ada pembatasan kegiatan, seperti itu. Ya, diizinkan untuk keluar, tetapi mungkin dihimbau untuk menghindari daerah-daerah yang kemungkinan terdapat demo, seperti Yongsan, lokasi kantor kepresidenan, kemudian Yoido, gedung parlemen, dan juga Gwanghwamun yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi mungkin dihimbau untuk menghindari daerah-daerah tersebut untuk keamanan individual. Oke, terkait dengan arahan dari KBRI terhadap WNI yang ada di Seoul saat ini, apakah ada follow up lagi, Mbak, atau memang seperti tadi yang Mas Billy sampaikan hanya disuruh untuk waspada saja, ataukah ada follow up lagi?
Betul, untuk dari KBRI sendiri sejauh ini yang saya dapat hanya himbauan untuk berhati-hati dan menghindari kerumunan kalau bisa, dan mungkin untuk menyimpan kontak emergensi atau kontak KBRI untuk dihubungi bila ada situasi-situasi tertentu. Begitu saja sih. Oke, pertanyaan lagi Mas, sebelum saya lupa menanyakan hal ini terkait dengan pemakzulan. Katanya Presiden Yoon Suk Yeol ini juga ada isu saat ini sedang berusaha untuk dalam tanda kutip dimakzulkan, begitu. Betul ya? Bagaimana respons masyarakat sejauh ini? Sejauh yang saya dengar memang begitu. Jadi memang ada isu seperti itu, tetapi memang kita sebagai mahasiswa asing khususnya kita berusaha untuk menghindari hal-hal isu-isu yang berkaitan dengan hal seperti itu. Tetapi memang di dalam grup-grup chat teman-teman mahasiswa itu sudah cukup banyak dibahas begitu. Oke, sudah cukup ramai. Baik, saya ke Mbak Umu lagi. Mbak Umu mungkin bisa disampaikan terkait situasi apa yang paling disorot saat ini di Mhm. Seoul, tempat Mbak Umu tinggal. Iya, untuk di Solo sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kondisinya cukup kondusif dan relatif aman. Tetapi yang mungkin di-highlight di media dan juga di internet Korea itu lebih ke posisi bagaimana partai oposisi dan juga partai pendukung presiden itu juga sama-sama tidak menyetujui keputusan presiden untuk mendeklarasikan emergency situation militer ini gitu. Mungkin itu Oh, aja sih. Mm. oke. Baik, terima kasih Mbak Umu dan Mas Billy sudah bergabung bersama kami di Liputan Amesi TV. Senang mendengar kabar teman-teman yang ada di Korea Selatan, di Suwon, di Seoul dalam kondisi baik dan sehat. Tentunya kami juga berharap semua dalam kondisi yang baik. Apabila ada sesuatu hal yang berbahaya mungkin bisa langsung menghubungi KBRI dan mengambil langkah-langkah yang sigap dan selalu waspada. Sekali lagi terima kasih Mas Billy dan Mbak Umu sudah hadir bersama kami. Dan itu teman-teman wawancara kami tadi bersama dengan dua warga negara Indonesia di Korea Selatan yang sudah menjabarkan secara langsung seperti apa kondisi saat ini usai pencabutan status darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Korea Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa.